Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Tadkiratul Latifah di liputan seputar Sukoharjo. Baik pemirsa, pagi hari ini bidang pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo melaksanakan rapat kerja tentang penguatan tugas-tugas wali kelas dan pengelolaan kelas. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka penguatan tugas-tugas wali kelas dan pengelolaan kelas, terlaksana rapat kerja yang diselenggarakan oleh Bidang Pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo di Auditorium Raden As'ad. Rapat kerja ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pendidikan Dr. Andes Mahmudi Bajuri MPDI, Kepala Tata Usaha Ahmad Baihaqi MHI, Kepala Bagian Pendidikan Umum Abdul Majid SAG, seluruh kepala sekolah lembaga umum, Kepala Urusan Kesiswaan, serta para wali kelas. Dalam rapat tersebut, Dr. Andes Mahmudi Bajuri MPDI menekankan pentingnya pengelolaan kelas bahwa dengan kelas yang tertata rapi, peran ketua kelas yang berjalan optimal, serta kebersihan yang terjaga, maka akan mengoptimalkan tugas wali kelas. Bagaimana siswa kita terus menumbuhkan kreativitasnya, itu yang kami harapkan bisa kita tumbuh kembangkan melalui peran-peran para wali kelas. Itu yang kita harapkan. Untuk itu, keluarga yang paling dekat adalah wali kelas dengan anak-anak ini. Kalau di kamar, para ketua kamar dengan anak-anaknya di kamar. Kalau di rumah, para orang tua dengan anak-anaknya. Nah, kita ini di kelas sebagai perwakilan itu semua paling dekat dengan anak-anak kita. Sehingga anak kita kalau ada apa-apa bisa konsultasi kepada kita. Tidak diem. Memang tipe anak kita juga macam-macam. Ada yang diem 1000 bahasa, nggak mau ngomong, punya problem tidak mau bicara. Ini saya dapatkan tahun ini, tahun 2024 kemarin. Jadi ada anak kembarnya banyak, jadi bukan kembar 2. Tapi kebetulan yang satu jenjang itu 2. Lalu di bawahnya juga ada lagi anaknya 1 orang. Jadi satu keluarga ada di pondok ini ada 5 orang. Ini yang kebetulan yang di SLTA kelas akhir itu 2 yang kembar ini. Diem punya problem juga, diem karena pesan orang tuanya selama mondok di sini, kamu jangan sampai mengeluh kepada siapapun. Dalam kondisi apapun kamu jangan mengeluh. Akhirnya anak ini patuh dengan orang tuanya, tidak menyampaikan ke siapa, termasuk sekolah yang punya program kalau ada orang nggak mampu bisa dibantu, kan begitu. Tapi ini nggak bicara. Tiba-tiba waktu ujian tidak bisa ikut ujian. Nah, kita urus, kita coba, kita telusuri, ternyata memang betul. Jadi orang tuanya belum mampu membayari beban-beban yang seharusnya dibayarkan di pesantren. Ya, utaknya dan seterusnya. Karena anaknya banyak di sini dan jenjang bawah sudah dibayari, tinggal yang jenjang atas. Karena jenjang atas itu lebih dewasa mungkin begitu. Anaknya juga nggak mau bicara. Jadi seandainya ngomong saja, bicara saja ke sekolah itu pasti dibayari oleh sekolah. Tapi tidak bicara. Nah, ini ada contoh-contoh model-model anak yang seperti ini. Nah, mungkin kalau paling kelas karena orang paling dekat, itu yang kami harapkan nanti bisa memecahkan hal-hal yang sifat keterbukaannya terbatas. Karena memang ada siswa yang kadang-kadang nggak mau curhat kepada siapapun kecuali orang yang bisa dipercaya atau orang yang dapat merasa melindungi dia. Nah, oleh karena itu saya berharap para wali kelas sebagai wali tadi itu bisa tahu lah kondisi anak-anak sebelum anak-anak bicara. Nah, ini hebat ini. Anaknya nggak ngomong tapi kita sudah tahu. Nah, gimana caranya? Ilmunya gimana ya? Ini yang harus kita pelajari. Ya, sebagai wali harusnya tahu. Kenapa? Karena sudah lama jadi wali dan sudah lama pernah jadi siswa bertahun-tahun berjenjang-jenjang. Jadi pengalaman pribadi itu juga bisa jadi untuk menumbuh kembangkan rasa kalau anak ini menghindar, anak ini seperti ini, oh ini sesungguhnya punya problem. Nah, begitu maksud saya. Sesungguhnya anak ini punya problem, cuma bagaimana dia menutupi persoalannya. Ini juga ilmunya guru BK, seharusnya juga sampai di sini.
Jadi kadang-kadang memang anak nggak mau curhat kepada siapapun karena tadi. Dan kalau ini kasus yang barusan saya sampaikan itu memang karena ada pesan orang tua. Jadi pesan orang tua. Ini anak patuh sama orang tua sehingga tidak disampaikan kepada siapapun, termasuk kepada wali kelasnya tidak menyampaikan, ke guru BK-nya tidak menyampaikan, akhirnya menanggung akibat. Nah ini saya berharap tidak terjadi lagi. Saya berharap tidak ada kejadian serupa seperti ini di masa-masa yang akan datang. Kita ingin seluruh wali kelas memperjuangkan anak-anak didiknya, anak-anak kelasnya dalam berbagai pembelajaran, proses-proses pembelajaran, sehingga kita bisa mengantarkan mereka bisa menjadi anak-anak yang berprestasi. Paling tidak anak-anak tidak gagal dalam mengikuti ujian. Soal prestasi itu soal lain, tetapi untuk mengantarkan anak-anak bisa tidak gagal mengikuti ujian ini menjadi penting. Sudah ikut ujian tapi nggak berprestasi, ini ada soal kedua, ada soal lain lagi. Tapi kalau di kelasnya banyak yang ikut ujian, maka pertanyaan saya itu pasti berkembang. Pasti ini tidak semata-mata hanya anaknya. Pertemuan kita pagi ini adalah pertemuan untuk penguatan, bukan berarti Bapak Ibu kami anggap tidak tahu tugas-tugasnya. Ya, bukan berarti Bapak Ibu kami anggap tidak tahu tugas-tugasnya. Tidak. Bapak Ibu sudah saya pastikan tugas-tugasnya hafal, tugas-tugasnya sudah dilaksanakan. Tinggal bagaimana kita kuatkan kembali, kita tingkatkan kembali peran-peran kita sebagai wali kelas. Rapat kerja ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan sebelum bulan Ramadan sebagai evaluasi yang bertujuan agar wali kelas dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Pada tahun ini, rapat kerja difokuskan pada lembaga pendidikan umum dengan jumlah 240 kelas yang mencakup jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Sehingga diharapkan para wali kelas mampu mengelola kelas secara optimal untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari bidang pendidikan bagian pendidikan umum membawahi sekolah. Kegiatan ini rutin dilaksanakan, tapi untuk tahun ini khusus lembaga pendidikan umum. Untuk tahun kemarin lembaga pendidikan madrasah. Tujuannya adalah biar wali kelas betul-betul melaksanakan tugas dengan maksimal di masing-masing kelas, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh kepala bidang pendidikan yang barusan disampaikan ya. Sebab banyak tugas yang sebenarnya juga disampaikan oleh pengasuh kepada kami untuk selalu mengelola kelas dengan baik. Di antaranya adalah kebersihan, terus memaksimalkan struktur kelas, seperti ketua kelas bagaimana diperankan di kelas itu, sehingga ketika kelas sudah maksimal, tugas-tugas kelas dilaksanakan dengan maksimal, insya Allah nanti tugas-tugas wali kelas, tugas guru, tugas sekolah akan semakin ringan. Sehingga ini menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan sebelum bulan Ramadan. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum bulan Ramadan, dan kebetulan tahun ini gilirannya yang sekolah. Dengan jumlah kelas yang sekolah ini 240 kelas dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK ya. Dan insya Allah kalau ini semuanya melaksanakan dengan baik tugas-tugas wali kelas, maka semakin ringan tugas-tugas kepala sekolah itu. Alhamdulillah kami sebagai pimpinan lembaga khususnya dari SMP Ibrahimi 3 Sukorejo sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini karena akan berdampak positif bagi sekolah kami khususnya. Kegiatan penguatan tugas-tugas wali kelas ini bertujuan untuk bagaimana agar wali kelas bisa mengelola skup terkecil dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, yaitu manajemen kelas dengan
bagaimana untuk memfasilitasi kemudian memfungsikan tugas-tugas struktur kelas dan mengajarkan mereka untuk bagaimana mengelola kelas, memimpin teman-temannya untuk bisa menjadi yang lebih baik. Bagaimana agar kelas itu terkontrol dengan baik, bagaimana agar kelas itu belajar dengan baik, sehingga apa yang kita harapkan terhadap santri-santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah bisa tercapai dengan baik pula. Perkenalkan, nama saya Johan Hayudi sebagai wali kelas 11-7 SMA Ibrahimi 1 Sukorejo. Nah, setelah saya mengikuti kegiatan rapat kerja manajemen pengelolaan kelas tadi dari Kabidikjar, alhamdulillah saya dapat pengalaman agar saya bisa mengelola kelas dengan baik sehingga dapat meningkatkan kegiatan belajar di kelas itu sendiri. S3 TV melaporkan.